Hai guys, jumpa lagi dengan Madam Detektif. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Madam akan menceritakan kasus perampokan yang paling heboh di Singapura. Seperti kita ketahui, Singapura adalah negara kecil dengan penduduk hampir 6 juta jiwa. Jika ada peristiwa yang menghebohkan, sudah pasti akan cepat diketahui. Pada tanggal 10 Juli 2013 terjadi peristiwa heboh di Serangoon Road. Pejalan kaki maupun pengendara mobil melihat Toyota Camry berjalan cepat dan di bagian bawah kanan tubuh seorang lelaki terseret dengan muka menempel jalan raya. Pemandangan mengerikan ini tentu membuat heboh yang melihatnya. Puluhan mobil di belakangnya mengklakson berkali-kali, orang-orang berteriak, namun mobil berlari semakin kencang. Akhirnya tubuh yang terseret mobil itu terlepas dekat stasiun MRT Kovan. Dan kejadian yang cukup menyayat hati itu pun langsung menyebar di berbagai media, termasuk di internet. Polisi segera dihubungi. Ketika tubuh laki-laki itu dibalik, ternyata sudah meninggal dengan beberapa luka yang diakibatkan benda tajam. Wajahnya juga sudah tidak bisa dikenali. Dan di dalam bajunya tidak ada dompet sehingga tidak diketahui identitasnya. Polisi tidak kehilangan akal. Mereka berbalik mengikuti cacaran darah yang ada di jalan. Setelah lebih dari 1 kilometer menyusuri jalan, mereka sampai pada sebuah rumah di Hillside Drive nomor 14C. Jadi rumah inilah TKP-nya. Ternyata pintu rumah terbuka. Ketika polisi akan masuk, mereka disambut dengan sesosok mayat laki-laki yang tergeletak di lantai. Mayat yang tergeletak di lantai adalah Tan Boon Sin, 66 tahun, seorang pengusaha, dan mayat yang terseret mobil adalah Tan Che Hong, anak pertamanya, berumur 42 tahun. Kasusnya jelas, perbuatan kekerasan dengan menghilangkan nyawa. Investigasi segera dimulai. Penyelidikan pertama, yaitu mengetahui identitas korban, sudah berhasil dilakukan oleh polisi. Selanjutnya adalah mencari pelaku kejahatan yang membuat syok masyarakat Singapura. Polisi menggali informasi lewat tetangga. Seorang ART bernama Halimah bercerita bahwa dia melihat 2 orang laki-laki. Satu berjalan terhuyung-huyung dengan banyak luka di tubuh, kemudian roboh di belakang mobil. Satu lagi, seorang laki-laki masuk ke dalam mobil sedan putih dan langsung pergi tergesa-gesa mengendarai mobil tersebut. Dan laki-laki yang jatuh itu terseret di belakang mobil. Namun Halimah tidak ingat persis wajahnya. Mobil sedan putih itu ditemukan keesokan harinya oleh Francisco, seorang tukang kayu di daerah Eunos, 1 kilometer dari lokasi pabrik milik korban. Ternyata mobil tersebut milik korban. Gagal di investigasi pertama, polisi melakukan investigasi lanjutan dengan mendatangi perusahaan Tan Boon Sin. Mereka memeriksa kondisi keuangan perusahaan, apakah bermasalah atau tidak. Ternyata perusahaan memiliki keuangan yang sehat, jadi tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal keuangan. Kemudian polisi menanyakan beberapa karyawannya, bagaimana sikap korban terhadap bawahannya. Semua mengatakan bahwa korban adalah seorang bos yang baik kepada bawahannya. Berarti tidak ada motif dendam yang berkaitan dengan pekerjaan korban. Akhirnya polisi mendapat titik terang ketika salah seorang pegawai kepercayaan korban bercerita bahwa hari itu bosnya pamit akan mengambil uangnya yang disimpan di safe deposit box Certisco dengan dikawal oleh seorang anggota polisi yang sudah dia kenal. Maka polisi segera mengecek siapa yang pada tanggal 10 Juli tidak ada di kantor. Ternyata salah seorang anggota polisi yang bernama Iskandar bin Rahman izin untuk tidak masuk pada tanggal tersebut. Jadi kemungkinan besar dialah tersangkanya. Seluruh staf di Departemen Kepolisian pastinya shock karena ada salah satu anggota melakukan kejahatan berat, seperti mencoreng nama baik yang selama ini mereka jaga. Polisi Singapura dikenal disiplin dan tegas jika berhadapan dengan hukum. Dari keterangan pegawai korban, polisi tahu bahwa kasus yang sebenarnya adalah perampokan dengan korban 2 orang.
Secara rahasia mereka mengatur strategi untuk menangkap Iskandar. Sengaja tidak dipublikasikan supaya dia tidak kabur. Divisi Cyber berhasil mendapatkan nomor HP yang dipakai untuk menelpon korban. Ternyata nomor lama yang sudah tidak dia pakai, namun masih tersimpan dalam arsip kantor kepolisian. Setelah itu, Divisi Cyber melacak keberadaan Iskandar melalui ponselnya. Ternyata posisinya ada di Malaysia. Mengingat Malaysia bukan merupakan wilayah hukum mereka, maka pihak kepolisian Singapura menghubungi kepolisian Malaysia untuk bekerja sama menangkap Iskandar. Data termasuk foto dan nomor HP tersangka diberikan kepada kepolisian Malaysia. Kepolisian Malaysia mulai mencari keberadaan tersangka. Tim cyber berhasil melacak posisi tersangka yang saat itu berada di Johor Bahru, kota di Malaysia yang berbatasan dengan Singapura, tepatnya di restoran Singgah Selalu. Maka kantor polisi Johor Bahru segera dikontak untuk menangkap tersangka. Pada tanggal 12 Juli 2013, beberapa polisi dengan pakaian preman bergerak ke restoran Singgah Selalu. Mereka berpencar duduk di sekitar tempat duduk Iskandar. Begitu Iskandar hampir selesai makan, mereka saling memberi kode dan akhirnya bergerak menangkapnya. Iskandar pun akhirnya menyerah. 12 jam kemudian, dia diekstradisi ke kepolisian Singapura. Siapa sebenarnya Iskandar? Iskandar bin Rahmat menurut teman-temannya adalah orang yang ramah dan suka humor. Setelah gagal melanjutkan kuliah di Politeknik Singapura pada Maret 1999, dia mulai bekerja di Departemen Kepolisian Singapura hingga akhirnya memperoleh pangkat staf senior di bagian investigasi dan ditempatkan di Bedok Utara. Karena prestasinya yang bagus, dia mendapat beberapa penghargaan termasuk sebagai polisi teladan. Iskandar menikah pada tahun 2003 karena masalah keuangan dan lainnya, perkawinannya kandas di tahun 2005 tanpa memiliki anak. Dalam keadaan sulit keuangan, justru dia melakukan pinjaman ratusan ribu dolar di OCBC Bank untuk membeli apartemen, merenovasinya, dan membeli mobil baru. Padahal gajinya per bulan hanya 3.200 Singapura dolar atau sekitar 32 juta rupiah. Lama-lama dia tak mampu membayar cicilan dan bunganya semakin membengkak sehingga dia sudah tidak mampu lagi membayarnya. Akhirnya apartemen dan mobilnya dijual untuk membayar hutangnya, namun ternyata masih belum cukup. Bank menagih kekurangan pembayaran sebesar 87.000 dolar Singapura atau sekitar 870 juta. Namun dia tidak mampu membayarnya. Setelah ketahuan dia bermasalah dengan keuangan pada Januari 2013, atasannya memindahkan posisinya di pekerjaan administrasi dan dilarang memegang senpi. Dia juga mendapatkan sanksi disiplin. Tanggal 11 Juli adalah batas waktu yang diberikan bank untuk melunasi hutangnya. Kalau tidak, dia berurusan dengan masalah hukum dan dipecat sebagai polisi. Dari situlah muncul niat untuk merampok. Kenapa yang dirampok Tan Boon Sin? Ternyata inilah yang melatar belakangi. Iskandar bertemu pertama kali dengan Tan Boon Sin di kantornya di Bedok pada bulan November 2012. Saat itu Tan Boon Sin melaporkan telah kecurian uang sebesar 35.000 dolar Singapura atau sekitar 350 juta rupiah di safe deposit box Certis Cisco. Saat itu Iskandar bertugas sebagai tim investigasi. Selama investigasi itu, Iskandar tahu bahwa Tan Boon Sin masih memiliki uang sebesar 200.000 dolar Singapura di safe deposit box yang lain. Pada tanggal 10 Juli 2013, sehari sebelum batas waktu yang diberikan bank, Iskandar memulai aksinya dengan menelpon korban dan mengatakan bahwa dia ditugaskan oleh Departemen Intelijen Kepolisian. Pihak kepolisian sudah diberi bocoran bahwa safe deposit box-nya akan dicuri. Untuk itu dia harus mengambil uangnya dan meletakkan kamera CCTV. Tan Boon Sin percaya karena sebelumnya uangnya di safe deposit box pernah dicuri dan kasusnya diselesaikan oleh Iskandar yang pada saat itu diberi tugas.
Maka dia setuju dan Iskandar akan mengawalnya pada saat uangnya dia bawa pulang. Untuk meyakinkan korban, Iskandar juga menyewa mobil. Menurut keterangannya, begitu sampai di rumah korban dan mengobrol sebentar, Iskandar merampas tas yang berisi uang. Namun Tan Bun Sin menyerang dengan benda tajam yang baru saja diambil dari dapur, sehingga dia terpaksa mempertahankan diri dengan merebut benda tajam tersebut dan menyerang balik. Saat Tan Bun Sin roboh, anaknya Tan Se Hong datang dan berteriak, "Papa!" Secara refleks dia menyerang tersangka. Maka tersangka pun mempertahankan diri dengan menyerang balik menggunakan benda tajam. Lalu tersangka lari sambil membawa tas berisi uang 600.000 dolar Singapura atau sekitar 6 miliar rupiah. Dalam keadaan penuh luka tusuk, Tan Se Hong mengejar, namun akhirnya roboh di belakang mobil. Ketika tersangka mengendarai mobil korban, ternyata sabuk Tan Se Hong tersangkut di bagian bumper sebelah kanan, sehingga terseret sejauh 1 km lebih. Menurut Iskandar, dia sama sekali tidak menyadari. Ketika banyak orang mengklakson, dia mengira karena adanya banyak bercak darah di mobilnya. Dia tahu kejadian yang menghebohkan itu justru dari internet. Dia memarkir mobil korban di daerah Yunos, tempat dia memarkir mobil sewaannya, lalu membuang benda tajam tersebut dan juga bajunya yang kena percikan darah di tempat saluran air di daerah East Coast Park. Kemudian dia pulang dan pergi ke Johor Bahru dengan mengendarai skuter. Pada bulan Oktober 2015, Iskandar bin Rahman didakwa telah melakukan perampokan dan menghilangkan 2 nyawa. Hukuman di tiang gantungan sudah menanti. Namun terjadi perdebatan yang cukup seru di pengadilan. Menurut pengacaranya, tidak sepatutnya hukuman itu diberikan kepada Iskandar. Alasannya Iskandar menghabisi korban untuk membela diri. Kalau dia memang berniat menghabisi korban, tentu sudah dia lakukan begitu sampai di rumah korban. Iskandar mengatakan bahwa Tan Bun Sin lah yang mulai menyerang dengan benda tajam atau sajam. Menurut Iskandar, sajam itu diambil korban dari dapur begitu sampai di rumah karena mulai curiga dengan dirinya. Untuk membela diri, Iskandar merebut sajam dari tangan korban lalu menyerang balik. Ketika Tan Se Hong masuk rumah, dia menyerangnya karena itu dia pun membela diri. Buktinya Iskandar juga mendapatkan luka di tangannya dan yang dipakai pun sajam milik korban. Intinya dia hanya membela diri. Jika saya membawa sajam, saya pasti sudah membawa baju ganti, karena baju saya pasti kena darah. Nyatanya saya tidak membawa baju ekstra, begitu kata Iskandar. Di samping itu, saya juga tidak membawa mobil untuk melarikan diri, karena saya memang tidak berniat menghabisi korban. Saya hanya berniat merampas uang korban, kemudian lari mencari taksi. Tidak mungkin saya naik taksi dengan baju berdarah. Bagaimana pihak penuntut umum menanggapi pembelaan Iskandar nih guys? Mengingat tidak ada bukti karena sajam sudah dibuang, juga tidak ada saksi. Cukup sulit juga ya. Pihak penuntut umum membantah bahwa itu bukan masalah pembelaan. Pertama, didasarkan pada fakta kedalaman luka yang diderita kedua korban. Kedua, bagian-bagian yang fatal juga diserang. Ketiga, jumlah luka Tan Bun Sin 21 tusukan, Tan Se Hong 11 tusukan. Berarti bukan untuk membela diri, tapi sengaja menghilangkan nyawa. Jadi kontradiksi dengan apa yang disampaikan Iskandar. Iskandar bilang, rencana mau lari setelah merampas tas. Itu tidak masuk akal. Pasti korban akan melapor dong. Kan dia kenal Iskandar. Di samping itu, jika benar sajam yang digunakan milik korban, Iskandar pasti tidak akan membuangnya. Justru akan disimpan dan ditunjukkan sebagai barang bukti. Lalu Iskandar menunjukkan bukti lain, surat keterangan dari psikiaternya bahwa dia depresi. Namun bukti dari psikiater juga ditolak. Karena kondisi depresi terjadi 8 bulan setelah kejadian, sehingga tidak valid. Singkatnya, semua pembelaannya ditolak pengadilan.
Pengajuan gerasi ke Presiden Halimah juga ditolak. Saat ini dia hanya bisa merenungi nasibnya, menunggu giliran untuk dibawa ke tiang gantungan. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah sebisa mungkin hindari hutang. Hiduplah di atas fakta bukan di atas gengsi, supaya tidak menyusahkan kita dan orang lain. Terimalah diri kita apa adanya, seberapapun penghasilan yang kita dapat, supaya hidup kita lebih tenang dan bahagia. Sekian dulu guys, sampai jumpa di kisah berikutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.